tugas pokok kita Tridharma. Untuk lembaga penelitian, research sendiri ini Unsrat sudah mandiri. Tahun ini akan mengirim 35 mahasiswa ke Wuhu University, Wuhu Institute of Technology. Jadi itu beasiswa gratis. Dosen, kalau kita punya jabatan itu cuma tugas tambahan. Mari kita melakukan Tridharma perguruan tinggi. Dalam pendidikan, mengajar, di dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena kalau di dalam pengabdian berarti di situ akan terlibat seluruh sivitas. Sahabat pendidikan, podcast Unsrat mendapat kunjungan istimewa Bapak Rektor. Profesor Dr. Insinyur Octavian Berti Alexander Sompi, Master Engineering, IPU Asian Engineering. Selamat siang Pak Rektor. Selamat siang. Berrelasi dengan bulan pendidikan, barusan kita merayakan juga 2 Mei, tentunya aktivitas kita akan amat berrelasi dengan tujuan-tujuan pendidikan dari Pak Menteri dan juga aspek-aspek aktivitas yang sudah direncanakan. Bolehkah Pak Rektor dapat memberi perspektif singkat bagaimana Unsrat ke depan? Baik. Universitas Samratulangi tentunya akan mendasari semua pada visi dan misi. Di mana visi Unsrat itu unggul berbudaya menuju world class university. Sementara misi terdepan dalam mengemban Tridharma perguruan tinggi sebagai pusat inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya guna peningkatan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat menuju world class university. Saya kira semua akan didasari pada hal tersebut. Sangat bagus dan komprehensif sekali. Kira-kira Pak Rektor bisa memberi pencerahan bagaimana Unsrat memanfaatkan administrasi modern ini dalam rangka menunjang salah satu dharma yang penting di bidang pendidikan. Baik, jadi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, tentunya para dosen, terutama di dosen jurusan elektro. Nah, di situ kita berhasil membuat yang namanya portal Inspire yang langsung dikelola oleh staf di Pusat Teknologi Informasi dengan hardware dan software. Dan kemudian pembelajaran yang variatif dan menarik berdasarkan case method dan project based learning yang membantu setiap mahasiswa ya bisa belajar secara optimal. Jadi dengan portal Inspire ini, setiap dosen yang mengajar, mereka akan materi-materi akan di-share di portal Inspire. Jadi selain di situ dosen bisa melihat nanti kehadiran, bisa mengisi absen langsung secara real time. Dia juga bisa melihat materi yang diberikan. Jadi sampai dengan tugas bisa dimasukkan di situ. Jadi dalam real time mahasiswa bisa membuka lagi, mengambil materi yang ada di situ sebelum kuliah, sebelum menerima kuliah dia bisa melaksanakan itu. Jadi sudah baik saya kira. Tentunya terikat dengan Inspire tentu akan memfasilitasi proses penelitian, sebab kan kita tidak bisa lepas dari dharma pendidikan dan dharma penelitian. Bolehkah Pak Rektor berbagi insight terhadap bagaimana aktivitas penelitian yang hendak dan sedang dikerjakan? Ya. Jadi untuk lembaga penelitian, research sendiri ini Unsrat sudah mandiri. Jadi Unsrat bisa mengelola, bisa punya dosen-dosen sebagai penilai terhadap berbagai dana dan proposal yang cukup besar
untuk setiap dosen yang meneliti. Bahkan hasil yang nanti akan menjadi output luaran itu harus masuk ke jurnal yang bereputasi dan paten. Nah, di situ akan mendapatkan keuntungan selain keuntungan dia bisa mengelola dana sendiri, juga dia bisa mendapatkan credit point untuk menguras pangkat, untuk proses penilaian pribadi sebagai kinerja, karena kita sudah punya remunerasi. Tentunya pengelolaan itu memungkinkan setiap dosen dapat meneliti ya. Iya, betul. Jadi tidak ada alasan lagi kalau dosen tidak melakukan penelitian dengan baik, padahal pengelolaan dan dana telah disediakan cukup besar. Betul. Tadi Pak Rektor cerita sedikit tentang paten, dan kami sempat membaca publikasi paten dari Pak Rektor. Bolehkah diceritakan sedikit ini, apa sih yang dikerjakan itu? Baik, tentunya sebelum memegang, karena Rektor ini kan tugas tambahan. Jadi tugas pokok kita Tridharma. Jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tetap ini research. Saya 2018 ada poster dari alat yang kebetulan ide dari Jepang waktu saya studi S3. Kemudian Badan Sertifikasi Nasional minta saya memamerkan. Kemudian mereka tertarik karena saya ingin masuk karena ini paten untuk industri, karena dia alat laboratorium American Standard Society for Testing Material. Jadi alat standar praktikum mahasiswa di laboratorium. Nah, itu yang saya kembangkan, karena sekarang kan alat-alat untuk dibeli harus punya standar, kalau bisa standar nasional. Jadi alat itu bisa nanti saya jadikan sebagai standar nasional Indonesia. Dan itu kalau di American Standard dia nanti dihasilkan atau mendapatkan output hasilnya selama 1 minggu. Nah, alat saya ini 2 hari sampai 2 jam bisa mengeluarkan hasil. Jadi menguji penurunan bangunan bertingkat yang bisa menghitung kapasitas penurunan yang akan terjadi. Jadi dia bisa memprediksi begitu cepat. Dan jangka waktu mendapatkan output dipersingkat ya? Dipersingkat. Iya. Waduh. Nah, tentunya ini contoh praktis bagaimana seorang dosen dapat melakukan penelitian dan menghilirisasinya, gitu. Iya. Sebab bagian kita bersama untuk melakukan hal itu secara bersama-sama. Pak Rektor, bagaimana dengan pengabdian? Kira-kira apa yang ingin dikerjakan dan akan diharapkan di kemudian hari? Pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat. Ya, hasil-hasil yang diteliti ini kan tidak cuma masuk ke perpustakaan, tapi bagaimana kita implementasikan kepada masyarakat. Kita dari semua, entah itu perikanan, pertanian, peternakan. Misalnya contoh di Tampusu, itu kan ada pemeliharaan sapi perah. Bagaimana dia bisa menghasilkan dalam 1 hari misalnya 20 liter. Nah, di situ Fakultas Peternakan mengolah dari penanaman rumput yang dimakan oleh sapi supaya sapi ini bisa menjadi gemuk dan menghasilkan susu secara optimal. Dan pengabdian ini tentu akan melibatkan semua sivitas termasuk mahasiswa ya? Semua. Jadi sehingga satu paket antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian berjalan bersamaan, beriringan, bersinergi. Ya. Wah, sebuah contoh yang amat bagus bagi sivitas, bahwa seorang pengajar tidak lupa melakukan penelitian, tidak lupa melakukan pengabdian, dan menghilirisasi semua aktivitas itu. Pak Rektor, bagaimana dengan aspek-aspek modernisasi teknologi pendidikan yang ada sekarang? Apakah ini akan disinergikan lebih maju bagi Unsrat atau bagaimana? Kira-kira benar? Iya, kita sekarang punya kita akan mengelola bersama dengan Wuhu Institute of Technology China.
Nah, sekarang sudah jalan, WUHU sudah memberikan bantuan, dan kita tahun ini akan mengirim 35 mahasiswa ke WUHU University, WUHU Institute of Technology. Jadi itu beasiswa gratis, kerjasama WUHU dan KONS, PT KONS. Karena kebetulan ada PT KONS di sini. Dengan prioritas, dengan bantuan dari Bapak Gubernur, Bapak Profesor Dr. Olidono Kambe, maka Unsrat menjadi salah satu universitas yang bisa mengelola bersama. Jadi nanti dari WUHU pun akan sekolah di sini. Jadi itu pengembangan indikator kinerja utama. Dan kita juga nanti punya research akan dikolaborasikan dengan WUHU Institute of Technology dan kita akan lombakan di sana. Jadi sejalan dengan visi tadi ya, internasionalisasi menuju world class university. Ya, kita sudah punya 8 program studi yang terakreditasi internasional kan. Dan nanti akan dikembangkan ke depan. Sahabat pendidikan, aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kita sudah dengar dari Pak Rektor. Tentunya pekerjaan masih perlu dilanjutkan, dan kira di akhir sesi podcast ini, apa harapan Pak Rektor sehubungan dengan kegiatan kita di Unsrat? Ya, saya mengajak kita bersama seluruh sivitas akademika untuk melakukan pengabdian bersama, ya, mengoptimalkan setiap kinerja kita. Dosen, kalau kita punya jabatan itu cuma tugas tambahan. Mari kita melakukan tridharma perguruan tinggi. Dalam pendidikan, mengajar, di dalam penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena kalau di dalam pengabdian, berarti di situ akan terlibat seluruh sivitas bersama-sama dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, kita mengajak bersama-sama membangun Unsrat menuju World Class University. Terima kasih. Sahabat pendidikan, closing statement Pak Rektor sangat membantu untuk kita semua berpartisipasi aktif, bekerja bersama untuk kemajuan Unsrat. Sahabat pendidikan, Pak Rektor, terima kasih atas kehadiran. Kita akhiri podcast Unsrat edisi hari ini.